Bab 1857. Formasi di tengah lembah. Erik seketika terlihat murung dan dia segera mengalihkan pandangannya. Apakah ini hanyalah sebuah kebetulan atau ini merupakan niat buruk dari partai Jihuo? Saat ini, Erik tidak memiliki banyak waktu untuk memikirkan hal ini. Dia harus segera memikirkan cara untuk menghalangi gelombang monster itu. Erik segera mendarat dan terdengar suara ledakan yang cukup kuat. Semua orang, dengarkan aku. Segera melaju bersamaku dengan kecepatan setinggi mungkin. Setelah mengatakan itu, Erik pun segera melaju ke arah lain dengan kecepatan yang cukup tinggi tanpa menunggu respon dari pasukan es. Ketika mendarat, Erik menatap sekelilingnya dan ia tidak menemukan penghalang apapun di sana. Pasukan es tidak mengerti apa yang terjadi saat ini. Namun mereka segera ikut terbang setelah melihat ekspresi serius pada wajah Erik. Finola juga merasa sedikit terkejut akan hal ini. Dia belum pernah melihat Erik bersikap panik seperti saat ini. Pada salah satu area pegunungan tinggi yang ada di kejauhan 300 km. Erik memilih sebuah lembah yang dikelilingi oleh sejumlah pegunungan yang cukup tinggi. Pemimpin Qin, apa tujuan kamu membawa kami ke tempat ini? Tanya Yesi setelah mendarat. Finola, berilah penjelasan kepada mereka. Ketika dalam perjalanan, Finola juga merasakan adanya aura yang aneh dari kejauhan. Oleh karena itu, Erik pun memberi penjelasan yang sekilas kepada Finola tadi. Saat ini, Erik tidak lagi memiliki waktu lebih untuk memberikan penjelasan kepada pasukan es. Waktu terus berjalan dan ia harus menggunakan setiap detik dengan baik. Erik lalu menghilang dan kembali muncul di salah satu sisi lembah. Dia lalu menggambar sebuah formasi lingkaran menggunakan jarinya yang telah berubah menjadi pedang itu. Mereka tidak mungkin bisa menghindari gelombang monster itu jika hanya mengandalkan deretan pegunungan yang tinggi ini. Oleh karena itu, Erik pun memutuskan untuk menambah beberapa formasi lainnya seperti formasi sihir, formasi pertahanan dan juga formasi serangan. Dikarenakan gelombang monster itu hanya melaju dalam satu arah, Erik pun tidak perlu memasang formasi di sekeliling mereka dan ini mampu menghemat energi Erik. Gelombang monster pada tanah ekstrim. Gadis suci, apakah perkataanmu itu benar? Seluruh anggota pasukan es merasa begitu terkejut setelah mendengar penjelasan dari Finola. Sebelumnya, mereka sudah pernah mendengar hal tentang gelombang monster dari Nenek Yu. Namun gelombang monster sudah berlalu selama puluhan ribu tahun dan tidak ada satupun dari mereka yang menyangka kalau gelombang monster ini akan kembali terjadi. Tidak lama kemudian, semua orang mulai merasakan adanya perbedaan aura di sekeliling mereka. Langit seketika berubah menjadi gelap dan awan yang mendung mulai menutupi segala sisi langit yang masih terang. Setelah itu, tanah mulai bergetar dan suara auman yang keras mulai terdengar. Siu. Pasukan es lalu terbang ke atas pegunungan dan kondisi yang terlihat saat ini berhasil membuat mereka merasa takut. Mereka menyadari begitu banyak makhluk-makhluk hitam yang sedang menghampiri mereka dari kejauhan. Seluruh tanaman ataupun pegunungan kecil telah hancur dikarenakan dahsyatnya gelombang tersebut. Kak Yesi, kami tidak mampu melawan para iblis monster itu, kata Daisy dengan penuh ketakutan sambil memegang pedang miliknya. Itu merupakan kumpulan iblis monster yang mencapai puluhan ribu jumlahnya dan pasukan es yang hanya beranggotakan 100 orang itu tidak mungkin bisa melawan mereka. Benar, jumlah iblis monster saat ini 10 kali lebih banyak dari kejadian waktu itu. Bagaimana mungkin kita bisa menghalangi mereka? Sial sekali, kita hampir tiba di bawah kaki Gunung Suci. Kenapa kita malah harus menghadapi hal ini? Para kultivator wanita mulai terlihat panik dan pucat setelah menyadari hal ini. Pemimpin Qin, gadis suci, silahkan pergi terlebih dahulu. Kami akan tinggal di tempat ini untuk menghalangi mereka.
Kalian harus segera pergi menyeberangi sungai tersebut agar terbebas dari bahaya ini, kata Yesi sambil menoleh ke arah Erik dan juga Vinola. Bagaimana dengan kalian jika aku dan Erik pergi dari tempat ini? Tanya Vinola sambil mengerutkan keningnya. Kami rela mati di tengah pertempuran ini demi keselamatan pemimpin Qin dan juga gadis suci. Yesi terlihat begitu teguh dan para pasukan es juga tidak terlihat ragu dalam menghadapi kondisi saat ini. Mereka semua menganggukkan kepala dengan penuh keberanian. Mereka sudah berdiskusi sejak awal kalau mereka akan mengorbankan nyawa mereka demi melindungi keselamatan Erik dan juga Vinola. Ini merupakan keputusan yang diambil oleh seluruh pasukan es ketika Erik dan Vinola sedang meneliti kerangka tulang sebelumnya. Selama dalam perjalanan, Erik dan Vinola sudah melakukan begitu banyak hal. Apalagi Erik yang selalu menemani mereka bagaikan seorang senior ataupun master guru. Kemampuan yang Erik dan Vinola miliki juga membuat Yesi dan Daisy merasa kagum. Saat ini, mereka akan segera menghadapi gelombang monster. Mereka lebih memilih untuk mengorbankan nyawa dalam melindungi keselamatan kedua orang tersebut dibandingkan dengan mati bersama mereka. Erik seketika merasa terharu akan hal ini. Meskipun waktu yang Erik habiskan bersama mereka tidaklah lama, namun mereka rela mati untuk melindungi dirinya. Namun, apakah Erik rela meninggalkan mereka begitu saja? Erik sama sekali tidak pernah memikirkan hal ini. Jangan berkata seperti itu, yang harus kalian lakukan sekarang adalah bersikap tenang untuk menghadapi masalah ini. Erik mengerutkan keningnya dan ketika melihat Yesi hendak mengatakan sesuatu, Erik kembali berkata, lagi pula, pikirkanlah terlebih dahulu, berapa lama dan sejauh mana kalian bisa bertahan. Jika pasukan es lenyap, apakah aku dan Vinola masih sanggup untuk melarikan diri? Namun terlihat begitu banyak monster iblis di sana dan kalian masih memiliki sedikit harapan untuk menyelamatkan diri jika kalian melarikan diri sekarang juga pemimpin. Kalian juga tidak bisa menghalangi kumpulan monster itu. Jawab Daisy. Tidak bisa menghalangi. Erik mengerutkan keningnya. Aku percaya kalau aku bisa melakukannya. Apakah ada perkataan yang pernah aku katakan kepada kalian tidak terwujud? Jangan lupa kalau aku adalah pemimpin kalian. Apakah ini adalah bentuk dari kesetiaan kalian? Semua orang pun menundukkan kepala setelah mendengar perkataan Erik. Setelah melihat kondisi ini, Erik pun mengangkat tangannya dan sebuah formasi seketika muncul di sekitar lembah gunung tersebut. Formasi tersebut terlihat seperti pembatas transparan yang bisa melindungi mereka dari gelombang monster. Waktu tidak banyak lagi, segera keluarkan formasi yang kalian miliki di sebelah timur. Aku dan Vinola akan bertanggung jawab untuk memasang formasi di sebelah barat. Jika kalian tidak mampu menahan beban di sebelah timur, kalian boleh meminta bantuan kepada wakil pemimpin yaitu Yesi, kata Erik. Daisy, cepatlah pergi ke sisi timur sesuai yang diperintahkan oleh pemimpin Qin. Yesi menarik nafas yang dalam dan langsung mengatakan ini ketika ia melihat Daisy hendak mengatakan sesuatu. Formasi, bubuk racun dan pedang abadi. Setelah melihat Yesi dan sekelompok orang pergi ke arah timur, Erik pun mulai mengeluarkan media yang bisa ia gunakan untuk melawan para monster iblis tersebut. Erik, beri aku sedikit waktu untuk memecahkan misteri di balik kerangka tulang ini. Aku merasa kalau benda ini akan sangat berguna nantinya, kata Vinola dengan serius. Bantuan dari Vinola memanglah dapat meringankan beban Erik. Namun mereka tetap saja tidak mampu menghalangi gelombang monster itu jika tidak memiliki kemampuan yang cukup kuat. Meskipun mereka berdua mampu bertahan hidup, anggota pasukan es pastilah tidak mampu bertahan seperti mereka. Jika hal ini merupakan ulah dari partai Jihuo, maka mereka akan dianggap gagal jika mereka terluka nantinya. Karena batas waktu penghitungan total batu ekstrim yang dikumpulkan hanya tersisa 3 hari saja.
Kalau begitu fokuslah dalam meneliti kerangka tersebut. Aku mampu menghalangi mereka, kata Erik dengan penuh percaya diri. Dia sangat mengerti Finola dan ia percaya kalau hal yang dikatakan Finola tentang kerangka ini tidaklah salah. Hal yang harus ia lakukan sekarang adalah memberikan waktu kepada Finola untuk memecahkan misteri di balik kerangka tulang ini. Erik lalu menyiapkan sejumlah pil racun dan melepaskan puluhan ribu ekor Sky Eater. Setelah selesai melakukan segala persiapan, gelombang monster itu pun datang bagaikan tsunami. Semua orang sudah mampu melihat keberadaan mereka dengan jelas tanpa harus menggunakan kerohanian. Kumpulan iblis monster itu sedang berlari dan terbang secepat mungkin. Saat ini, Erik berdiri di puncak gunung dengan tatapan yang siap untuk bertempur. Bersambung.